Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana Raffi, kelas 2C Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Berdamai dengan Diri Sendiri karya Mutia Sayekti. Buku ini mengunggah dan memotivasi pembaca untuk menjalani hidup dengan damai dan harmonis. Dalam karya ini, penulis berbagi pengalaman pribadinya dan memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya mengenali diri sendiri dan menemukan kedayaman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini merupakan pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Dia tidak hanya memberikan nasihat umum tentang bagaimana mencapai kedamaian, tetapi dia juga membagikan pengalaman pribadinya secara terbuka. Ini membuat buku ini terasa lebih autentik dan mudah dihubungkan dengan pembaca. Salah satu poin kuat buku ini merupakan penekanan pada pentingnya self-reflection atau introspeksi diri. Mutia Sayekti mengajak pembaca untuk meluangkan waktu dan menggali lebih dalam ke dalam diri sendiri, tujuan hidup mereka. Dia memberikan beragam alat praktis dan latihan yang dapat membantu pembaca dalam proses ini. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mengelola emosi dan menerima diri sendiri. Mutia Sayekti mengungkapkan bahwa kita tidak dapat mencapai kedamaian jika kita terjebak dalam situasi negatif dari penilaian diri dan perasaan tidak cukup. Dia memberikan tips yang berguna tentang bagaimana mempraktikkan penerimaan diri dan cara mengatasi emosi yang merugikan. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menghargai momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mutia Sayekti mengajak pembaca untuk melihat keindahan di sekitar mereka dan belajar untuk hidup dan momen sekarang. Dia mengajak kita untuk memperkenalkan diri sendiri dengan kebaikan dan kelembutan yang sama yang kita berikan kepada orang lain. Namun, meskipun buku ini mengandung banyak wawasan yang berharga, ada beberapa bagian yang terasa agak repetitif. Beberapa konsep dan ide yang dibahas tampaknya diulang dengan sedikit variasi. Meskipun repetisi dapat membantu dalam pemahaman, variasi yang lebih besar dalam penyajian mungkin akan membuat buku ini lebih menarik. Secara keseluruhan, buku dengan judul Berdamai dengan Diri Sendiri adalah buku yang memotivasi dan menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan kedamaian batin. Penulis juga berhasil menggabungkan pengalaman pribadi, wawasan psikologis, dan alat praktis dalam buku ini. Jika Anda mencari panduan yang jujur dan berempati untuk menemukan kedamaian dalam diri sendiri, maka buku ini adalah pilihan yang tepat. Dalam analisis buku ini, saya menganalisis buku ini dari perspektif ilmu filsafat, ontologi, dan epistemologi. Perspektif ilmu filsafat ontologi sendiri adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat, keberadaan, dan realitas. Dalam buku yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri, karya Mutia Sayekti membahas proses pencarian kedamaian dan keselarasan dengan diri sendiri. Dalam konteks ontologi, buku ini mengajukan pertanyaan tentang esensi keberadaan manusia dan bagaimana mencapai keadaan harmonis dengan diri sendiri. Pertama-tama, buku ini mengusulkan bahwa pencapaian kedamaian batin terjadi ketika seseorang dapat mengenali dan menerima dirinya sendiri sepenuhnya. Hal ini menunjukkan pandangan ontologis bahwa individu memiliki eksistensi yang unik dan penting. Penulis juga mendorong pembaca untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, dan menggali potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri.
Selanjutnya, dalam buku ini membahas pentingnya memahami hubungan antara diri sendiri dan realitas yang ada di sekitar kita. Penulis juga mengajak pembaca untuk menghargai momen kecil dalam kehidupan dan hidup dalam keadaan sekarang. Dalam konteks ontologi, ini menunjukkan kesadaran akan eksistensi kita dalam hubungan dengan dunia luar, dan bahwa kebahagiaan dan kedamaian dapat ditemukan dengan memperhatikan dan menghargai realitas sekitar kita. Dalam perspektif ilmu filsafat epistemologi, adalah epistemologi sendiri merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Dalam buku ini, penulis membahas proses introspeksi dan pemahaman diri sebagai jalan menuju kedamaian batin. Dalam konteks epistemologi, buku ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang diri sendiri dan bagaimana kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Buku ini menekankan pentingnya self-reflection atau introspeksi diri. Mutia Sayekti juga, atau penulis, mengajak pembaca untuk meluangkan waktu dan merenung tentang kehidupan mereka, menggali kelebihan dan kelemahan mereka, dan memahami kebutuhan dan tujuan hidup mereka. Dalam epistemologi, ini menekankan pentingnya pemahaman diri sebagai landasan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang diri sendiri dan mencapai kedamaian batin. Selain itu, buku ini juga membahas peran emosi dalam mencapai kedamaian. Mutia Sayekti juga menekankan pentingnya mengelola emosi dan menerima diri sendiri. Dalam konteks epistemologi, ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang diri sendiri melibatkan pemahaman tentang emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi pikiran dan tindakan. Pengetahuan ini memungkinkan pembaca untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan mengatasi hambatan emosional yang menghalangi ke dalam kedamaian batin. Secara keseluruhan, buku dengan judul Berdamai dengan Diri Sendiri dari perspektif ontologi mengajukan pertanyaan tentang eksistensi dan realitas diri manusia, sementara dari perspektif epistemologi, buku ini menggali tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang diri sendiri. Mutia Sayekti memberikan panduan dan wawasan yang berharga dalam mencapai kedamaian batin. Secara keseluruhan, buku dengan judul Berdamai dengan Diri Sendiri dari perspektif ontologi mengajukan pertanyaan tentang eksistensi dan realitas diri manusia. Sementara dari perspektif epistemologi, buku ini menggali tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang diri sendiri. Penulis juga memberikan panduan dan wawasan yang berharga dalam mencapai kedamaian batin melalui pemahaman diri dan penerimaan diri. Karya tulis seseorang tidak luput dari kekurangannya. Adapun kekurangan dari buku ini ya. Kekurangan dari buku ini kurangnya kedalaman konsep. Meskipun buku ini memberikan panduan yang berguna tentang bagaimana mencapai kedamaian batin, beberapa konsep yang dibahas terasa tidak mendalam. Beberapa topik hanya disentuh secara permukaan dan tidak dikembangkan dengan baik. Pembaca mungkin menginginkan penjelasan yang lebih mendalam dan analisis yang lebih kritis tentang bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada pula kurangnya ketertarikan dengan realitas. Meskipun buku ini membahas bagaimana mencapai kedamaian batin, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa tidak ada berkaitan yang cukup dengan realitas sosial yang kompleks yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Buku ini lebih fokus pada aspek individu dan internal,
tetapi bisa menjadi lebih kuat dengan mempertimbangkan bagaimana faktor eksternal seperti tekanan sosial, ketidakadilan, atau masalah sosial yang lebih besar mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berdamai dengan diri sendiri. Ya, begitu saja review singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak menurunkan rasa hormat saya terhadap penulis. Di sini saya hanya mereview. Saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.